Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya Haikal. Saya Atika. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai fungsi utilitas COP12, mencari Maxwellian function, Indirect utility function, expenditure function, Hicks function, dan total effect, serta elastisitasnya. Baik, selanjutnya kita akan mencari fungsi dari Marshallian demand, di mana di sini fungsi COP12-nya yaitu utilitas sama dengan X pangkat 0,6 dan Y pangkat 0,4. Nah, di mana di sini PXX plus PYY sama dengan I. Nah, dan juga alpha plus beta sama dengan 1. Nah, pertama-tama kita akan menuliskan Lagrangiannya, yaitu dari fungsi COP12 ini. Lagrangian sama dengan X 0,6 Y 0,4 plus lambda dalam kurung I min PXX min PYY. Nah, selanjutnya kita akan tuliskan FOC-nya, yaitu turunan terhadap X, Y, dan juga lambda. Nah, yang pertama yaitu turunan terhadap X. Di sini dapat kita tuliskan do L per do X sama dengan 0,6 X pangkat minus 0,4 Y 0,4 min lambda PX sama dengan 0. Atau dapat kita sederhanakan, kita pindah ruaskan menjadi 0,6 X minus 0,4 Y pangkat 0,4 sama dengan lambda PX. Kemudian turunan selanjutnya yaitu do L per do Y. Nah, kita turunkan lagi terhadap Lagrangiannya, yaitu 0,4 X pangkat 0,6 Y pangkat minus 0,6 min lambda PY sama dengan 0. Nah, seperti tadi kita sederhanakan, kita pindah ruaskan menjadi 0,4 X pangkat 0,6 Y pangkat minus 0,6 sama dengan lambda PY. Nah, selanjutnya yaitu turunan terhadap lambda. Do L per do selanjutnya yaitu turunan terhadap lambdanya, yaitu kita tuliskan do L per do lambda sama dengan I min PXX min PYY sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan fungsi 1. Di sini kita dapatkan persamaan 1, kemudian persamaan 2, dan juga persamaan 3. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan persamaan 1, 2, dan 3, kita akan mengeliminasi lambda. Nah, di mana dapat kita tuliskan persamaan 1 dibagi dengan persamaan 2. Nah, di mana di sini kita tuliskan persamaan satunya 0,6 X minus 0,4 Y 0,4 sama dengan lambda PX, dan juga kemudian kita akan menyederhanakan pangkat, di mana kita akan menyederhanakan ini dapat kita tulis yaitu di sini 0,6 per 0,4 dikalikan X pangkat minus 0,4 Y pangkat 0,4 per X pangkat 0,6 Y pangkat minus 0,6 sama dengan
PX per PY. Nah, di sini untuk menyederhanakannya kita akan memindah ruaskan, di mana maksudnya di sini adalah 0,6-nya kita pindahkan ke atas, kemudian minus 0,4-nya kita pindahkan. Nah, maaf di sini salah tulis. Jadi di sini pangkatnya Y sama dengan pangkat 0,4. Nah, di sini untuk menyederhanakannya kita dapat memindahkan minus 0,4 ini ke bawah. Jadi dapat kita tuliskan yaitu 0,6 per 0,4 Y pangkat 0,6 plus 0,4, kemudian X pangkat 0,6 plus 0,4 sama dengan PX per PY. Nah, kemudian di sini dapat kita dapatkan hasil 0,6 per 0,4 yaitu Y per X sama dengan PX per PY. Nah, di sini di mana 0,6 dan juga 0,4-nya kita sama-sama kita bagikan 0,2. Nah, di mana di sini kita dapatkan hasilnya yaitu sebesar 3/2 dikali Y per X sama dengan PX per PY. Nah, di sini kita pindah ruaskan 3/2. Jadi di mana di sini 3/2-nya kita pindah ruaskan. Di mana di sini kita pindah ruaskan 3/2 dengan PX PY-nya, yaitu kita dapatkan hasil Y per X sama dengan 2/3 dikalikan dengan PX per PY. Nah, di mana di sini kita dapatkan hasilnya yaitu Y sama dengan 2PX per 3PY X. Nah, selanjutnya kita masukkan Y ini ke kendala anggaran yang ini. Nah, jadi kan kendala anggarannya tadi itu PXX plus PYY sama dengan I. Nah, kita masukkan kendala anggaran, dia jadi dapat kita tuliskan menjadi PXX plus PY dan juga fungsi Y-nya atau persamaan 4-nya jadi 2PX per 3PY X sama dengan I. Nah, di mana di sini kita dapatkan hasilnya yaitu sebesar PXX plus 2/3 PXX sama dengan I. Nah, atau dapat kita tuliskan karena di sini kan PXX-nya 1. Nah, 1 ini sama dengan 3/3. Nah, jadi 3/3 plus 2/3 dapat kita tuliskan hasilnya yaitu 5/3 PXX sama dengan I. Nah, kemudian di sini dari hasil ini, kemudian untuk mendapatkan X-nya kita pindah ruaskan. Nah, jadi di sini X sama dengan, nah ini kita pindah ruaskan jadi 3/5 dikalikan dengan I, ini I per PX. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya yaitu 0,6 I per PX. Nah, setelah mendapatkan I tadi, kita akan mencari PY. Nah, di sini kita akan menggunakan hubungan Y. Di sini kita tuliskan Y yaitu 2PX per 3PY X. Nah, jadi kita masukkan
Nah, tadi kan sudah kita dapatkan X, maka dapat kita kalikan di mana di sini 2PX per 3PY dikali dengan 3 per 5 dikali I per PX. Nah, di mana di sini PX-nya dapat kita coret. Nah, setelah kita coret di sini kita dapatkan 2 kali 3, di mana di sini 2 kali 3 sama dengan 6I per di sini 3 kali 3 kali 5 berarti 15 PY. Nah, di sini dapat kita dapatkan hasilnya yaitu 6 dibagi 15 yaitu hasilnya 0,4. Nah, dapat kita temukan hasil dari Y yaitu sebesar 0,4I per PY. Nah, di mana di sini sudah kita temukan hasil dari Marshallian demand function yaitu X sama dengan 0,6I yang tadi per X per PX. Nah, di sini kita dapatkan hasil dari Marshallian demand function. Selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu indirect utility function, di mana utilitasnya atau U-nya itu diganti V, PX, PY dan I sama dengan yaitu di sini X pangkat alfa dan Y pangkat beta. X-nya itu yang dari MDF tadi 0,6I per PX pangkat alfanya itu 0,6 dan Y-nya itu 0,4I per PY. Pangkat betanya itu 0,4. Jadi di sini tuh semua yang ada di dalam ini dipangkatkan 0,6 dan yang begitu pula yang di sebelah sini yaitu semuanya dipangkatkan 0,4. Jadi ini kita pangkatkan semua yang ada di dalam kurung dengan 0,6 dan yang sebelah sini 0,4. 0,6 pangkat 0,6 I pangkat 0,6 per PX pangkat 0,6 dikali 0,4 pangkat 0,4 I pangkat 0,4 per PY pangkat 0,4. Di sini 0,6 pangkat 0,6 dikalikan 0,4 pangkat 0,4 itu hasilnya 0,51016998 atau kita tulis di sini 0,5102 I-nya I pangkat 0,6 dikali I pangkat 0,4 maka pangkatnya yang ditambah sehingga pangkatnya ditambah 0,6 tambah 0,4 sama dengan 1 maka I pangkat 1 yaitu bilangan I itu sendiri per
PX 0,6 kali PY 0,4. Di sini anggap saja 0,502 yaitu konstanta ini kita anggap sebagai A. Jadi di sini 0,5102 kita anggap sebagai A. Jadi kita bisa tulis indirect utility function-nya A kali income-nya per PX pangkat 0,6 kali PY pangkat 0,4. Maka ini adalah hasil dari indirect utility function. Jadi selanjutnya itu ada expenditure function, di mana langkah yang pertama V yang dari indirect utility function kita ubah lagi atau balikan lagi ke U. Jadi di sini U sama dengan A, konstanta A tadi, kalikan I per PX pangkat 0,6 kali PY pangkat 0,4. Selanjutnya di sini karena kita mencari expenditure-nya, maka I-nya yang akan diubah menjadi E. Jadi kita akan memindah ruaskan A beserta PX dan PY ke ruas yang U. Di sini I-nya tetap, I sama dengan U per A dikali PX pangkat 0,6 kali PY pangkat 0,4. Maka di sini karena I-nya diganti menjadi expenditure, di sini I berubah menjadi E. Jadi expenditure U per A kali PX pangkat 0,6 dan PY pangkat 0,4. Ini dia fungsi expenditure-nya. Selanjutnya yaitu Hicksian XC atau CDF, Compensated Demand Function. Di sini itu kita dari fungsi Marshallian yaitu X sama dengan 0,6 I per PX. Nah, di expenditure itu ada E sama dengan I. Jadi expenditure itu E sama dengan income-nya, yaitu U per A kali PX pangkat 0,6 kali PY pangkat 0,4. Nah, di sini Hicksian-nya itu X sama dengan X dari fungsi Marshallian-nya. Itu kita bisa tulis PX PY U karena seperti fungsi Marshallian yang tadi 0,6, I-nya diganti E, maka kali U per A kali PX pangkat 0,6 kali PY pangkat 0,4 per PX. (0,6 U per A dikali, karena di sini PX-nya pangkat 1,
ketika dikeatasin dia menjadi min. Jadi PX pangkat min 1 dikalikan PX pangkat 0,6, maka hasilnya PX pangkat min 0,4 dikali PY pangkat 0,4. Maka ini hasil dari fungsi Hicksiannya. Selanjutnya kami di sini akan menjelaskan permintaan Hicksian terhadap Y. Sama seperti ini, tapi di sini pakainya YC PX PY U sama dengan Y PX PY, I-nya diganti dengan expenditure PX Y-nya di sini 0,4, I-nya diganti expenditure yaitu U per A kali PX 0,6 kali PY 0,4 per PY. Maka di sini YC (0,4) kali U per A. Di sini PY-nya pangkat 1 kita keatasin menjadi pangkat min 1. Jadi karena PX-nya tetap, jadi PX tetap pangkat 0,6 dan PY-nya menjadi pangkat min 0,6, yaitu PY pangkat 0,4 dikurang 1. Selanjutnya ada menghitung efek substitusi, yaitu substitution effect sama dengan do X Hicksian per do PX. Di sini X Hicksian yaitu sama dengan yang sudah dihitung tadi, 0,6 U per A kali PX pangkat min 0,4 kali PY pangkat 0,4. Jadi ini diturunkan terhadap PX. U per A ini diturunkan terhadap PX, maka pangkat dari PX diturunkan. Min 0,4 dikurang 1 karena pangkat yang diturunkan dikurang 1 dan dikali PY pangkat 0,4. Ini bisa kita kali 0,6 dikali min 0,4, maka hasilnya min 0,24 kali U per A dikali PY pangkat 0,4 per PX pangkat 1,4. Ini dipindah ke ruas bawah supaya minnya hilang. Karena nilai ini negatif, ini artinya hukum permintaan yang dikompensasi yang menyatakan bahwa efek substitusi selalu negatif.
barang menjadi relatif lebih murah dan orang membeli lebih banyak. Selanjutnya itu ada efek pendapatan, di mana income effect sama dengan negatif do X per do I kali X. X di sini X dari fungsi Marshallian yaitu sama dengan 0,6i 0,6i per PX. Untuk menghitungnya, min do X diturunkan terhadap do I, maka min 0,6 per PX dikali X nya 0,6 I per PX. Di sini bisa langsung kita akan min 0,6 dikali 0,6i, maka menghasilkan 0,36i per PX kuadrat. Efek pendapatan selalu memiliki tanda berlawanan dengan do X, do I, karena ada tanda negatif di depan, sehingga efek pendapatan ini negatif, yang berarti kenaikan harga PX mengurangi daya beli. Selanjutnya yaitu ada total effect atau persamaan Slutsky. Itu di sini ada do X per do PX sama dengan do X Hicksian diturunkan terhadap do PX ditambah dengan do X diturunkan terhadap do I dikali X. Ini adalah substitution effect, dan yang ini adalah income effect. Jadi di sini do X diturunkan terhadap do PX atau total effect sama dengan negatif 0,24 U per A dikali PY pangkat 0,4 per PX pangkat 1,4 ditambah negatif 0,36i per PX kuadrat. Maka di sini total effect sama dengan negatif 0,24 dikali U per A nya sama dengan ini, I kali PX pangkat negatif 0,6 dikali PY negatif 0,4 dikali PY pangkat 0,4 per PX pangkat 1,4 dikurang 0,36 I per PX kuadrat. Kita sederhanakan dahulu. Di sini PX-nya kita naikkan ke atas, maka PX min pangkat min 0,6 dikurang 1,4, maka hasilnya PX pangkat min 2. Dan untuk PY nya negatif 0,4 ditambah 0,4 itu sama dengan 0, atau sama bisa disebut juga 1 karena PY nya pangkat 0. Kita tulis negatif 0,24 dikali I kali PX pangkat negatif 2 dikurang 0,36I per PX kuadrat.
negatif 0,24 I per Px kuadrat dikurang 0,36 I per Px kuadrat. Maka hasilnya negatif 0,6 I per Px kuadrat. Jadi total efek itu sama dengan turunan dari fungsi Marshallian. Selanjutnya kita akan mencari elastisitas harganya sendiri. Nah, di mana di sini yaitu untuk mengukur seberapa sensitif kuantitas yang diminta terhadap perubahan harganya sendiri. Nah, di mana rumus dari elastisitas harga sendiri ini yaitu elastisitas EX PX sama dengan perubahan X terhadap perubahan PX dikalikan dengan PX per X. Nah, pertama-tama kita akan menghitung turunan parsialnya. Nah, di mana dapat kita tuliskan do X per do PX sama dengan do per do PX dalam kurung 0,6 I PX pangkat minus 1 tutup kurung. Nah, kemudian kita dapatkan hasil yaitu 0,6 I dalam kurung minus 1 PX pangkat minus 2. Nah, ini adalah sederhana dari penyelesaian ini. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan hasil dari turunan. Maaf, maksudnya ini adalah turunan perubahan dari PX. Nah, dari sini kita dapatkan hasilnya yaitu minus 0,6 I per P kuadrat X kuadrat atau PX kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusikan ke rumus elastisitas. Nah, di mana rumus elastisitas ini dapat kita tuliskan yaitu elastisitas X PX sama dengan dalam kurung minus 0,6 I per PX kuadrat, di mana ini yaitu hasil dari turunan parsial ini, tutup kurung dikalikan dengan PX per dalam kurung 0,6 I per PX. Nah, di mana dari sini kemudian ini kita kalikan, maka karena dikali maka kita pindahkan menjadi ke atas. Nah, di sini dapat kita tuliskan elastisitas X PX sama dengan minus 0,6 I per PX kuadrat. Nah, karena kita kalikan maka di sini kita pindah ruaskan menjadi ini kan PX maka dipindahkan menjadi dikalikan PX kuadrat per 0,6 I. Nah, maka dari hasil ini setelah kita kalikan ini dapat kita coret PX-nya, kemudian kita hasilkan elastisitas X dan PX sama dengan minus 1. Nah, di mana di sini
yang berarti permintaan X adalah uniter elastis karena dia -1, yang berarti perubahan harga 1% akan menghasilkan perubahan kuantitas yang diminta sebesar 1% ke arah yang berlawanan. Selanjutnya kita akan mencari elastisitas pendapatan, di mana elastisitas pendapatan ini yaitu untuk mengukur seberapa sensitif kuantitas yang diminta terhadap perubahan pendapatan atau I. Nah, rumusnya yaitu elastisitas XI sama dengan dou-X per dou-I dikalikan dengan I per X. Nah, seperti yang pertama tadi, cara pertamanya yaitu kita akan menghitung turunan parsialnya. Nah, menghitung turunan parsialnya, maka dapat kita tulis perubahan X terhadap perubahan I. Maka do per doi dalam kurung 0,6i per px tutup kurung. Nah, maka dari sini turunan dari I terhadap X yaitu 0,6 per px. Nah, setelah kita dapatkan turunan parsialnya, maka selanjutnya kita akan mensubstitusikan ke rumus elastisitas. Nah, di mana rumus elastisitas itu dapat kita tuliskan di sini. Rumus elastisitas, maka elastisitas XI sama dengan 0,6 per PX dikalikan dengan I per dalam kurung 0,6I per PX. Nah, di mana ini dapat kita dapatkan dari turunan parsialnya. Maka setelah kita tuliskan di sini dapat kita kalikan, maka XI sama dengan, nah karena kita kalikan maka ini kita keluarkan dan ini kita pindahkan ke atas, maka dia akan menjadi IPX. Nah, jadi kita tuliskan 0,6 per PX dikalikan dengan ini. PX-nya kita pindahkan ke atas, maka dia menjadi IPX per 0,6I. Nah, dari hasil ini maka kita dapatkan hasilnya yaitu 1. Nah, dari mana satu ini? Ini kan PX. Nah, PX kita coret. Nah, kemudian ini I kita coret. Maka di sini hasilnya yaitu 0,6 dibagi 0,6. Maka hasilnya yaitu 1. Nah, ini yaitu berarti barang X adalah barang normal karena elastisitas XI lebih dari 0. Nah, ini berarti kenaikan pendapatan 1% akan meningkatkan permintaan X sebesar 1%. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari elastisitas harga silang atau elastisitas XPY. Nah, di mana rumusnya yaitu perubahan X terhadap perubahan PY dikalikan dengan PY per X. Nah, kita mencari elastisitas harga silang ini yaitu untuk mengukur seberapa sensitif kuantitas X yang diminta terhadap perubahan harga barang lain atau PY.
Nah, setelah kita dapatkan rumus ini, maka seperti tadi kita akan menghitung turunan parsialnya. Nah, di sini kita akan menghitung turunan parsial. Nah, di sini karena X-nya yaitu 0,6 I per PX, maka di sini dia tidak mengandung variabel PY. Maka di sini dapat kita tuliskan yaitu do X per do PY sama dengan do per do PY dalam kurung 0,6 I per PX. Nah, di sini sama dengan 0. Nah, setelah kita hitung turunan parsialnya, maka akan kita substitusikan ke rumus elastisitasnya. Nah, di sini karena dia tidak ada PY-nya, maka kita tuliskan elastisitas X PY sama dengan 0 dikalikan dengan PY per X. Maka elastisitas XPY ini hasilnya adalah 0. Nah, ini berarti barang X dan Y adalah independen. Dalam konteks permintaan Marshallian, perubahan harga PY tidak mempengaruhi permintaan X. Nah, setelah kita hitung tadi elastisitas harga sendiri, elastisitas pendapatan, dan juga elastisitas harga silang, maka di sini dapat kita simpulkan bahwa harga sendiri atau elastisitas XPX tadi hasilnya adalah minus 1. Berarti ini dia uniter elastis. Nah, kemudian elastisitas pendapatannya atau elastisitas XI ini tadi hasilnya 1. Maka ini dia adalah barang normal. Kemudian yang harga silang atau elastisitas XPY tadi ini hasilnya adalah 0, maka dia adalah barang independen. Nah, sekian ini adalah kesimpulan dan juga penjelasan dari kelompok kami. Sekian dari kami, terima kasih.